Sering disepelekan. 4 bahaya tersembunyi timun untuk lansia. Assalamualaikum Bapak Ibu. Semoga hari ini sehat selalu ya. Coba Bapak Ibu tarik napas dalam dulu, hembuskan pelan-pelan. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan sehat. Bapak Ibu pernah nggak makan timun hampir tiap hari? Apalagi kalau siang hari, panas-panas, makan lalapan timun. Rasanya seger sekali ya. Tapi Bapak Ibu, ada kisah dari seorang nenek, usianya sudah 70 tahun. Beliau ini setiap hari nggak pernah absen makan timun. Katanya biar seger, biar sehat. Awalnya memang terasa enak dan segar, tapi lama-lama beliau mulai sering mengeluh. Badannya jadi gampang lemes, kadang pusing, bahkan perut sering terasa begah. Nah, siapa sangka Bapak Ibu, timun yang kelihatannya aman-aman saja justru bisa menyimpan bahaya tersembunyi, apalagi bagi tubuh lansia. Di video ini, kita akan bahas bersama-sama 4 bahaya tersembunyi dari timun bagi lansia yang jarang orang ketahui. Dan tenang, saya juga akan bagikan tips bagaimana cara makan timun supaya tetap aman, bahkan bermanfaat. Makanya Bapak Ibu, jangan kemana-mana dulu ya. Tonton sampai selesai supaya nggak salah langkah. Oh iya Bapak Ibu, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya, supaya Bapak Ibu nggak ketinggalan info-info kesehatan terbaru khusus untuk usia lanjut. Nah, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu kalau makan timun itu biasanya lebih suka dimakan mentah buat lalapan, atau di jus, atau malah dimasak? Tulis di kolom komentar ya, sekalian sebutkan nama, usia, dan dari kota mana. Bapak, Ibu yang saya hormati, kita semua tahu timun itu sayuran yang murah, gampang dicari, dan sering jadi andalan di meja makan. Kalau lagi makan ikan goreng, pasti ada timun. Kalau makan sambal, rasanya nggak lengkap tanpa timun. Tapi Bapak Ibu, meski kelihatannya sepele, ternyata timun ini punya beberapa sifat alami yang kalau dikonsumsi berlebihan justru bisa jadi masalah bagi tubuh lansia. Contohnya begini ya, timun itu mengandung banyak air, lebih dari 90% isinya air. Sekilas kelihatan bagus, seger, bisa bantu hidrasi. Tapi bagi tubuh lansia yang fungsi ginjalnya sudah mulai menurun, terlalu banyak cairan malah bisa bikin kerja ginjal makin berat. Belum lagi timun punya zat alami bernama cukurbitasin. Nah, zat inilah yang kadang bikin perut jadi kembung, begah, bahkan mules. Selain itu Bapak Ibu, timun juga mengandung kalium. Kalau sedikit sih bagus, bisa bantu jaga tekanan darah. Tapi kalau kebanyakan, apalagi ditambah kondisi ginjal yang sudah lemah, bisa berisiko menumpuk jadi hiperkalemia, yaitu kadar kalium yang terlalu tinggi di darah. Ini berbahaya loh Bapak Ibu, karena bisa ganggu irama jantung. Jadi sebenarnya timun itu bukan racun, bukan pula makanan terlarang. Masalahnya ada di cara konsumsi. Apakah kita makan secukupnya atau berlebihan setiap hari tanpa henti? Nah Bapak Ibu, saya mau tanya nih, Bapak Ibu biasanya makan timun itu berapa kali dalam seminggu? Atau malah tiap hari nggak pernah ketinggalan? Tulis di komentar ya, sebutkan juga nama, usia, dan dari kota mana. Baik, setelah tahu faktanya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Bahaya pertama dari timun untuk lansia, yaitu sifatnya yang diuretik. Kalau tidak hati-hati, ini bisa bikin dehidrasi. Bapak Ibu yang saya cintai, pernah nggak Bapak Ibu merasa kalau habis makan timun agak banyak jadi sering kencing? Nah, itu bukan perasaan saja. Timun memang punya sifat diuretik alami. Artinya, dia merangsang tubuh untuk lebih sering buang air kecil. Kalau masih muda, mungkin efek ini tidak terasa berat. Tapi, bagi tubuh lansia yang tubuhnya sudah lebih rentan, sering kencing berarti cairan tubuh cepat keluar. Dan kalau tidak diimbangi dengan minum yang cukup, bisa timbul dehidrasi. Dehidrasi ini bahaya loh Bapak Ibu, bisa bikin badan lemas, kepala pusing,
tekanan darah turun, bahkan jantung berdebar-debar. Saya pernah punya cerita. Ada seorang bapak usia 71 tahun, namanya Pak Sumarno dari Semarang. Beliau tiap hari makan lalapan timun hampir setiap kali makan. Awalnya merasa segar, tapi lama-lama beliau jadi gampang haus, mulut kering, dan sempat jatuh pingsan waktu jalan pagi karena tekanan darahnya turun drastis. Setelah diperiksa dokter, ternyata beliau mengalami dehidrasi ringan. Salah satunya karena kebiasaan konsumsi timun berlebihan tanpa cukup minum air putih. Jadi Bapak Ibu, timun itu menyehatkan. Tapi kalau berlebihan bisa jadi bumerang. Ingat ya, tubuh lansia butuh cairan yang seimbang. Kalau mau makan timun, pastikan juga minum air putih yang cukup. Nah Bapak Ibu, saya penasaran nih, apakah Bapak Ibu pernah merasa sering kencing setelah makan timun banyak? Kalau iya, coba tulis di kolom komentar ya, sebutkan nama, usia, dan dari kota mana. Baiklah, itu tadi bahaya pertama dari timun. Sekarang, mari kita bahas bahaya kedua, yaitu kandungan kalium tinggi yang bisa mengancam kesehatan ginjal dan jantung lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak yang bilang timun itu ringan, segar, dan nggak berbahaya. Tapi ternyata di dalam timun ada kandungan kalium yang cukup tinggi. Kalium ini sebenarnya bagus loh. Fungsinya menjaga tekanan darah tetap stabil, jantung tetap berdetak teratur, dan otot bekerja normal. Tapi, bagi lansia yang fungsi ginjalnya mulai melemah, kalium justru bisa jadi ancaman besar. Kenapa? Karena ginjal yang sudah tidak sekuat dulu, sering kesulitan membuang kelebihan kalium dari dalam darah. Akibatnya, kalium bisa menumpuk. Kalau kadar kalium terlalu tinggi, kondisi ini disebut hiperkalemia. Dampaknya sangat serius Bapak Ibu, bisa bikin jantung berdebar tidak teratur, otot terasa lemah, bahkan dalam kasus berat bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Saya teringat satu kisah nyata. Seorang ibu usia 69 tahun, namanya Bu Hartini dari Bandung. Beliau ini sangat suka jus timun, bahkan hampir setiap sore minum segelas penuh. Sayangnya, beliau juga punya riwayat penyakit ginjal. Dalam beberapa bulan, beliau sering merasa kram otot, jantung berdebar, dan akhirnya harus dirawat karena kadar kalium di darahnya terlalu tinggi. Dokternya bilang, salah satu pemicu utamanya adalah konsumsi timun berlebihan yang tidak seimbang dengan kondisi ginjal beliau. Bapak Ibu, jadi mulai sekarang, kalau punya riwayat ginjal lemah atau sering merasa jantung berdebar, sebaiknya batasi konsumsi timun ya. Sekarang saya ingin tahu, apakah Bapak Ibu ada yang punya riwayat masalah ginjal tapi masih suka makan timun? Kalau ada boleh cerita di komentar, sebutkan nama, usia, dan kota tinggal Bapak Ibu. Baiklah, itu tadi bahaya kedua dari timun. Berikutnya kita akan masuk ke bahaya ketiga yang sering tidak disadari, yaitu vitamin K dalam timun yang bisa bereaksi dengan obat pengencer darah. Sekarang Bapak Ibu, kita masuk ke bahaya ketiga dari timun, yaitu vitamin K yang terkandung di dalamnya. Vitamin K ini sebenarnya penting. Perannya besar untuk membantu proses pembekuan darah supaya kalau kita luka, darah cepat berhenti. Tapi, pada lansia yang sedang minum obat pengencer darah, justru jadi masalah besar. Obat pengencer darah seperti warfarin atau sejenisnya biasanya diberikan oleh dokter untuk mencegah stroke atau serangan jantung. Nah, kalau Bapak Ibu makan timun terlalu banyak, vitamin K dari timun bisa mengganggu kerja obat ini. Akibatnya apa? Obat jadi kurang efektif. Darah bisa lebih cepat menggumpal dan risiko terbentuknya bekuan darah malah meningkat. Bayangkan ya, kalau bekuan itu menyumbat pembuluh di otak atau jantung, bisa berakibat stroke atau serangan jantung mendadak. Saya ingat,
cerita Pak Usman, usia 72 tahun dari Yogyakarta. Beliau rajin kontrol ke dokter dan minum obat pengencer darah setiap hari. Tapi, beliau juga suka sekali makan lalapan timun dalam jumlah banyak. Beberapa kali, hasil pemeriksaan darahnya menunjukkan obatnya tidak bekerja dengan baik. Setelah ditelusuri, ternyata salah satu penyebabnya adalah konsumsi timun berlebihan yang penuh vitamin K. Makanya Bapak Ibu, jadi kalau sedang minum obat pengencer darah, jangan sampai timun dimakan berlebihan. Boleh, tapi sedikit saja dan tetap konsultasi ke dokter. Nah, saya mau tanya nih, apakah ada di antara Bapak Ibu yang sedang rutin minum obat pengencer darah? Kalau ada, tulis di komentar ya. Sekalian sebutkan nama, usia, dan kota asal Bapak Ibu. Baiklah, itu tadi bahaya ketiga dari timun. Berikutnya kita akan masuk ke bahaya keempat yang sering bikin perut jadi nggak nyaman, yaitu zat bernama cucurbitasin yang bisa memicu kembung dan begah. Bapak Ibu, ini dia bahaya keempat dari timun yang sering nggak disadari, yaitu zat yang namanya cucurbitasin. Cucurbitasin ini ada secara alami di timun. Fungsinya melindungi tanaman dari hama. Tapi, bagi manusia, terlalu banyak bisa bikin perut kita nggak nyaman. Kalau dikonsumsi berlebihan, bisa menimbulkan gas berlebih, kembung, begah, bahkan kadang mual. Bagi lansia, kondisi ini terasa lebih berat karena pencernaan sudah mulai lambat. Saya ingat kisah Ibu Fatimah 68 tahun dari Surabaya. Beliau suka sekali jus timun. Hampir tiap pagi 1 gelas besar. Awalnya sehat-sehat saja, tapi lama-lama perutnya sering terasa penuh, kembung, dan terkadang susah tidur karena rasa begah itu. Setelah dikurangi konsumsi timun dan mulai makan lebih seimbang, perutnya jauh lebih nyaman, tidur jadi lebih nyenyak, dan energi meningkat. Jadi Bapak Ibu, meskipun timun sehat, jangan dimakan berlebihan. Cukup porsi secukupnya dan perhatikan reaksi tubuh. Nah, saya penasaran nih, apakah Bapak Ibu pernah mengalami kembung atau begah setelah makan timun? Kalau iya, tulis di kolom komentar ya. Sebutkan nama, usia, dan dari kota mana Bapak Ibu. Baiklah, itu tadi bahaya keempat dari timun. Selanjutnya, kita akan bahas kisah nyata Ibu Fatimah yang sakit karena jus timun berlebihan, supaya Bapak Ibu makin memahami efeknya. Bapak Ibu, sekarang saya mau berbagi kisah nyata tentang seorang lansia bernama Ibu Fatimah, 68 tahun, dari Surabaya. Beliau sehari-harinya sangat rajin menjaga kesehatan, dan salah satu kebiasaan beliau adalah minum jus timun setiap pagi. Awalnya beliau merasa segar dan energik, tapi lama-lama ada perubahan. Perut mulai terasa kembung, sering begah, dan kadang mual di siang hari. Belum lagi frekuensi buang air kecil meningkat, dan jantung terasa berdebar terutama kalau minum jus timun banyak sekaligus. Beliau sempat bingung, kenapa ya? Padahal ini kan sehat. Nah, Bapak Ibu, setelah konsultasi dengan dokter, ternyata kombinasi timun berlebihan plus kondisi ginjal yang mulai menurun dan konsumsi obat pengencer darah menyebabkan tubuh Ibu Fatimah mengalami beberapa gangguan ringan. Dokter menyarankan cukup porsi timun secukupnya, dibagi saat makan, dan selalu minum air putih yang cukup. Selain itu, kombinasikan dengan sayuran lain. Jangan terlalu sering jus timun murni. Setelah mengikuti saran ini, Ibu Fatimah merasa perut lebih nyaman, kembung berkurang, dan energi pun kembali normal. Tidurnya juga lebih nyenyak, dan semangat menjalani hari meningkat. Nah, Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu yang juga punya kebiasaan minum jus timun setiap hari? Kalau iya, tulis di kolom komentar ya. Sebutkan nama, usia, dan kota asal. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke cara konsumsi timun yang aman untuk lansia, supaya tetap sehat tanpa resiko seperti Ibu Fatimah tadi. Bapak Ibu, setelah kita membahas bahaya-bahaya timun, sekarang saatnya belajar cara konsumsi yang aman. Pertama, porsi. Untuk lansia, cukup setengah hingga 1 potong timun sedang per kali makan.
atau 1 gelas jus kecil jika ingin diminum. Jangan sekaligus minum 1 gelas penuh setiap hari, karena itu bisa memicu kembung, begah, atau gangguan ginjal bagi yang rentan. Kedua, waktu makan. Paling aman, makan timun bersama makanan lain. Misalnya, lauk dan nasi atau sayuran lain. Hindari minum jus timun di perut kosong, karena bisa membuat perut lebih sensitif dan rentan kram. Ketiga, cara pengolahan. Kalau ingin minum jus, sebaiknya timun dikupas sebagian kulitnya, dan jangan campur terlalu banyak gula atau bahan lain yang bisa memicu tekanan darah naik. Kalau ingin lalapan, cukup iris tipis dan makan bersama lauk, jangan terlalu banyak sekaligus. Ingat, kunci utama adalah tidak berlebihan, seimbang, dan mendengarkan reaksi tubuh sendiri. Saya ingin bertanya nih, apakah Bapak Ibu biasanya makan timun mentah, di jus, atau sebagai lalapan? Tulis di komentar ya, sekalian sebutkan nama, usia, dan kota asal Bapak Ibu. Nah, setelah kita tahu cara konsumsi aman, selanjutnya saya akan berbagi tips praktis lalapan sehat dan alternatif selain timun supaya makan tetap segar, lezat, dan aman untuk lansia. Bapak Ibu, setelah tahu cara konsumsi timun yang aman, sekarang kita bahas lalapan sehat dan alternatif selain timun. Pertama, jangan terpaku hanya pada timun. Ada banyak sayuran segar yang aman untuk lansia seperti wortel, selada, paprika, dan tomat. Ini bagus karena kaya vitamin, serat, dan tetap menyegarkan tanpa risiko berlebihan seperti timun. Kedua, jika ingin variasi, bisa pakai mentimun Jepang yang lebih manis dan rendah cukur bitachin. Atau timun mini yang kadar vitamin K-nya lebih rendah. Jadi tetap segar, tapi lebih aman untuk lansia yang minum obat atau punya ginjal sensitif. Ketiga, untuk lalapan, kombinasikan dengan bumbu alami seperti sedikit minyak zaitun, jeruk nipis, atau rempah ringan. Hindari terlalu banyak garam atau saus tinggi gula, karena itu bisa memicu tekanan darah naik dan perut menjadi kembung. Saya ingat cerita Pak Hadi, 70 tahun dari Bandung. Beliau dulu suka sekali makan timun dalam jumlah banyak tiap hari. Perut sering kembung. Setelah mengganti sebagian timun dengan wortel dan paprika, perutnya nyaman, tidak kembung lagi, dan energi meningkat. Nah, Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin mencoba lalapan sehat seperti ini? Tulis di kolom komentar ya. Sebutkan nama, usia, dan kota asal Bapak Ibu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke segmen penutup, di mana saya akan merangkum semua bahaya timun dan cara konsumsi aman supaya Bapak Ibu bisa langsung praktek di rumah. Bapak Ibu, sekarang kita sampai di segmen penutup. Mari kita ringkas. Timun memang sehat, tapi untuk lansia ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Porsi. Jangan terlalu banyak, cukup setengah hingga 1 potong per kali makan. 2. Waktu makan. Lebih aman dimakan bersama makanan lain, bukan perut kosong. 3. Pengolahan. Hindari gula berlebihan atau jus terlalu banyak. Kupas sebagian kulit jika perlu. 4. Alternatif. Bisa kombinasikan dengan lalapan lain seperti wortel, selada, paprika, atau timun mini yang lebih aman. 5. Perhatikan reaksi tubuh. Jangan abaikan kembung, begah, atau gangguan perut lain. Kalau Bapak Ibu praktikkan ini, insya Allah tetap bisa menikmati timun tanpa resiko bahaya berlebihan dan tubuh tetap sehat, nyaman, dan bertenaga. Saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu siap mulai konsumsi timun dengan cara yang lebih aman mulai hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Sebutkan nama, usia, dan kota asal Bapak Ibu. Dan jangan lupa, subscribe channel ini dan tekan lonceng supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan tips sehat untuk lansia lainnya. Bagikan juga video ini ke keluarga dan teman supaya kita semua bisa menjaga kesehatan secara bijak. Bapak Ibu, ingat, kunci kesehatan lansia adalah seimbang, tidak berlebihan, dan selalu mendengarkan tubuh sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap sehat selalu. Dan semangat sehat lansia!